Hari ini kita akan memikirkan sebuah tema, yaitu pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ada orang yang mengatakan bahwa semakin setia kita mengikut Tuhan, maka salib yang akan kita pikul akan semakin berat. Apakah saudara setuju dengan pernyataan seperti itu? Kalau ya, saudara setuju, kenapa demikian? Apakah saudara pernah mengalaminya? Atau apakah Alkitab pernah mengatakan bahwa orang yang semakin setia mengikut Tuhan, maka salibnya, penderitaannya akan semakin berat? Tidak heran ada sebagian orang mengatakan, kalau begitu jangan terlalu seriuslah mengikut Tuhan. Jangan terlalu setialah. Biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Apakah saudara setuju? Nah, mungkin sekali sebagian orang mengalaminya. Misalnya saya pernah mendengar seorang ibu yang bersaksi bahwa habis dia dibaptis tidak lama, dia menghadapi pencobaan dari iblis yang bertubi-tubi dalam hidupnya, dalam keluarganya. Ada juga orang yang katanya setelah dia mulai setia beribadah ke gereja, suatu kali sepulang dari gereja justru dia mendapatkan kecelakaan lalu lintas. Ada juga orang yang baru mulai aktif melayani, dia menghadapi banyak persoalan-persoalan dalam keluarganya. Apakah saudara pun menghadapi atau mengalami hal yang hampir sama? Ketika semakin mengikut Tuhan, ketika semakin serius di dalam hal-hal rohani, saudara memikul salib yang lebih berat. Permisi tanya, penderitaan apa yang paling berat yang pernah saudara alami? Yang mungkin tidak dialami orang lain, dan saudara sampai hari ini masih merasakan sangat-sangat sedih, sangat kecewa, dan sangat-sangat berat. Apakah saudara juga berpendapat bahwa penderitaan saudara, pergumulan saudara, karena saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia mengikut Tuhan, semakin setia beribadah dan melayani Tuhan, atau semakin setia dan taat kepada firman-Nya? Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Getsemani sebelum dia menghadapi penderitaan berat, khususnya mati di atas kayu salib. Penderitaan Tuhan Yesus itu bukan karena kesalahan dia sendiri, tetapi karena kehendak Bapa di sorga yang menginginkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi menggenapkan misi keselamatan bagi umat manusia yang berdosa, bagi saudara dan bagi saya. Kita akan belajar dari pergumulan yang sangat berat ini. Mari kita baca Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius 26, 36 sampai 46, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud berdoa, katanya, "Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya,
jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dari pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani ini, kita diberitahu bahwa hidup di dunia ini selalu ada penderitaan. Sejak dosa masuk ke dalam dunia ini, manusia harus menghadapi kesusahan, menghadapi persoalan, menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan. Itu adalah akibat dari keberadaan dosa yang masuk melalui Adam dan Hawa. Kita akan menghadapi cobaan dari si iblis yang menyesatkan dan berusaha menjatuhkan kita. Kita akan menghadapi daya tarik dunia yang dengan berbagai persoalannya akan menjatuhkan kita juga. Dan kita akan menghadapi godaan nafsu kedagingan kita sendiri yang cenderung melawan Tuhan dan melawan kebenarannya. Semua itu mendatangkan pergumulan, persoalan, dan penderitaan. Pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan di dunia ini kadangkala sangat amat berat. Membuat hati kita gentar, membuat sedih. Bahkan Tuhan Yesus bilang, seperti mau mati rasanya. Itu ayat 37-38. Pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani dapat dikatakan mewakili seluruh pergumulan umat manusia yang gentar, yang sedih, yang kecewa, yang hampir putus asa. Ada yang sudah putus asa, bahkan mau mati rasanya. Bahkan sebagian orang mengambil jalan membunuh dirinya, mati duluan. Saudaraku, jangan heran kalau hari ini sebagai orang percaya pun kita bisa diizinkan Tuhan untuk memasuki pergumulan yang berat. Baik itu secara fisikal, baik itu secara mental, ataupun secara spiritual. Alkitab tidak mengatakan bahwa semakin kita mengikut Tuhan, akan memikul salib yang semakin berat. Alkitab tidak katakan itu. Tapi sebagai murid Kristus, memang kita harus memikul salib. Itu kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia akan memikul salib. Dalam arti menderita karena sebuah pilihan. Bukan menderita karena konsekuensi dosa atau akibat dosa. Bukan menderita karena kesalahan diri sendiri atau kesalahan orang lain. Tapi sekali lagi, memikul salib artinya menderita karena sebuah pilihan. Kita memilih lebih baik menderita demi Injil, demi Kristus, demi iman kepada Tuhan, dan demi kebenaran firman Tuhan. Jadi penderitaan di dunia ini ada macam-macam. Jika menderita karena akibat dosa, tentunya kita harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jika menderita karena kesalahan sendiri, juga kita harus bertobat dan berubah. Belajar dari kesalahan itu. Jika menderita karena kesalahan orang lain, nah itu yang disebut dengan penderitaan yang tidak bisa dihindari. Sebab di dunia ini ada banyak orang berdosa dan melakukan kesalahan. Dan kita menjadi korbannya. Jika menderita karena cobaan iblis, haruslah kita tabah, kuat, dan yakin Tuhan akan menolong, memberikan kemenangan tepat pada waktunya. Jika menderita karena pilihan kita, demi iman kepada Kristus, demi Injil keselamatan yang dikabarkan, demi kebenaran firman Tuhan, kita rela menderita. Ini yang disebut dengan memikul salib.
Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang menderita aniaya karena kerajaan Allah. Matius 5 ayat 10-12. Inilah pergumulan atau penderitaan yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Inilah juga yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Nah, dalam pergumulan dan penderitaan hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa, Tuhan Yesus dalam pergumulannya di Getsemani mengajarkan kepada murid-muridnya, juga hari ini mengajarkan kepada kita 3 perintah penting agar kita bisa keluar sebagai pemenang. Yang pertama, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ayat 41. Tuhan Yesus tegaskan, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Istilah berdoa dan berjaga-jaga ditulis dalam bentuk perintah. Itu sebabnya diterjemahkan pakai lah. Lah. Artinya adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Sebab orang yang berdoa dan berjaga-jaga itu adalah orang yang memiliki senjata rohani agar siap menghadapi segala cobaan, tantangan, kesulitan, dan jebakan dan siasat dari si jahat sehingga tidak akan terjatuh. Doa artinya sebuah komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya kita senantiasa berdoa atau tetaplah berdoa. Artinya pikiran kita dan hati kita selalu memiliki koneksi, memiliki kontak dengan Tuhan setiap waktu, setiap tempat, setiap lokasi. Dan istilah berjaga-jaga artinya memusatkan perhatian kepada pribadi Tuhan dan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan kepada masalah, bukan kepada persoalan yang sedang dihadapi, bukan kepada penderitaan yang Tuhan izinkan, tapi fokus kita, perhatian kita adalah kepada pribadi Tuhan yang lebih besar dari masalah, kepada firman Tuhan yang memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah dan persoalan. Dengan 2 cara ini, berdoa dan berjaga-jagalah, kita akan diberi hikmat sorgawi. Kita akan diberi pencerahan oleh Roh Kudus untuk menghadapi setiap pergumulan dan persoalan dan penderitaan dengan kekuatan iman dan firman Tuhan. Sehingga kita bisa berkemenangan sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Dengan berdoa dan berjaga-jaga, akhirnya Tuhan Yesus dikuatkan untuk menjalani penderitaan berat hingga dia mati di atas kayu salib, dan itu kehendak Bapa. Namun sayang saudara-saudara, ketiga murid terdekat yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdoa dan berjaga-jaga bersamanya, 1 jam saja, mereka ternyata tidak kuat. Mereka ngantuk. Lalu mereka tertidur. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang Kristen, mungkin saudara sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun lamanya. Permisi tanya, berapa waktu yang saudara pakai setiap hari untuk berdoa dan berjaga-jaga? Khususnya ketika saudara menghadapi cobaan, menghadapi godaan, menghadapi persoalan berat, pergumulan berat. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk berdoa dan berjaga-jaga? Dan kepada siapa saudara mengadu ketika ada persoalan yang berat? Kepada orang tua? Kepada saudara sekandung? Kepada famili? Kepada teman? Kepada guru? Kepada manusia lainnya? Memang tidak ada salahnya saudara bahwa dalam pergumulan berat, dalam menghadapi persoalan berat, kita membutuhkan orang lain untuk menopang kita bersama-sama untuk menghadapinya. Namun yang paling utama adalah kita mengadu kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan di dalam doa dan berjaga-jaga di dalam firman-Nya. Maka kita tidak mudah terjatuh. Kita tidak mudah gagal. Dan kita akan mengenal
kehendak Bapa yang jelas dan bisa menghadapinya sesuai kehendak Bapa di sorga. Amin. Yang kedua, tidurlah dan beristirahatlah. Ayat 45a. Ini adalah perintah kedua. Tidur dan istirahat di dalam ayat ini ditulis juga dalam bentuk perintah. Ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya tidak tahan berjaga-jaga karena memang mereka sudah lelah. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan perintah agar mereka tidur dan beristirahat. Dengan kata lain, bahwa tidur dan istirahat itu adalah sebuah keharusan. Sangat-sangat penting, tidak boleh tidak. Sebab Tuhan menciptakan fisik kita, tubuh kita itu terbatas. Perlu istirahat, perlu tidur sekitar 6-8 jam. Dan di dalam tidur itu, Tuhan memulihkan sel-sel tubuh yang rusak, sel-sel darah yang baru diberikan, sel-sel di dalam otak kita juga diperbaharui. Dan setelah itu, fisik kita akan sehat, kuat, dan disegarkan kembali. Untuk menghadapi pergumulan dan persoalan dan penderitaan di dunia ini, kita perlu memiliki fisik yang kuat dan sehat. Kita perlu memiliki pikiran yang jernih, emosi yang tenang, dan tubuh yang prima. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 127 ayat kedua, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah memberikan berkat-Nya kepada mereka pada waktu tidur. Ini bisa berarti tidur secara fisik. Waktu kita tidur, kita dapat berkat, tubuh yang sehat, disegarkan. Tapi juga bisa berarti berserah. Jadi tidur artinya berserah penuh tanpa khawatir. Ibarat orang yang tidur atau orang yang dibius tidur. Dia tidak bisa pikir apa-apa, dia tidak sadar, dia bisa diangkat dan dipindahkan ke tempat lain pun dia tidak tahu, dia hanya berserah saja. Ini sama artinya dengan iman yang berserah penuh. Sebuah simbol. Tidur artinya berserah penuh kepada Tuhan, apapun hasilnya. Sebab kita percaya Tuhan memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha baik. Walaupun prosesnya itu harus melalui pergumulan berat dan penderitaan yang berat. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Setelah dia berdoa 3 kali, dia berserah penuh. Dia berserah kepada kehendak Bapa. Dan konklusinya adalah, bila cawan pahit atau penderitaan salib ini tidak bisa berlalu, biarlah itu terjadi sesuai kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa. Itu adalah konklusinya berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Itu adalah ungkapan penyerahan penuh dengan iman bahwa Bapa yang baik pasti akan memberikan hasil yang baik walaupun prosesnya melalui penderitaan yang berat, melalui pengadilan yang tidak adil. Yesus akan dicambuk, dihina, diejek, ditampar, dipakaikan mahkota duri, memikul salib berat, dipakukan di atas kayu salib. Semua itu proses yang tidak enak. Semua itu cawan yang amat-amat pahit. Namun, itu kehendak Bapa dan nanti hasilnya adalah baik. Sebab menggenapkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saudara, apakah saudara juga sedang menghadapi pergumulan dan persoalan yang berat? Ingatlah untuk tidur dan istirahat. Belajar berserah penuh kepada Bapa di sorga. Jangan memaksakan kehendak atau keinginan saudara sendiri. Tapi katakan kepada Bapa di sorga, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Sebab aku yakin kehendak-Mu adalah yang terbaik. Walaupun Tuhan izinkan prosesnya tidak enak, prosesnya akan sakit, prosesnya akan berat, kita pasti bisa akan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bangunlah, ayat 45b.
Setelah para murid diberikan kesempatan untuk tidur dan istirahat, Tuhan Yesus memberikan perintah yang ketiga, yaitu bangunlah. Dengan kata lain, tidur dan istirahat itu jangan berlama-lama. Setelah cukup waktunya harus bangun. Bangun di sini bisa bersifat fisikal, bangun dari tidur, tapi juga bisa bersifat mental dan spiritual. Artinya, jangan cepat menyerah terhadap pergumulan dan persoalan atau penderitaan yang ada di dunia ini. Hadapi dengan berani, hadapi dengan siap, dengan kuat, dengan gagah, dengan beriman bahwa pada akhirnya nanti orang yang benar dan beriman pasti akan mengalami kemenangan. Musuh-musuh Tuhan Yesus segera datang dan akan menangkapnya, mengadilinya, menyalibkannya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajak murid-murid melarikan diri atau bersembunyi atau melawan dengan melakukan demonstrasi atau memakai senjata lengkap. Tidak, tapi menghadapinya dengan berani, dengan sigap. Bangunlah, kata Tuhan Yesus. Musuh-musuh sudah datang. Ayo hadapi. Hadapi dengan tangguh, dengan tetap beriman tanpa goyah, sesuai kebenaran firman Tuhan. Berjuang hingga akhir, dan pasti akan mendapat kemenangan. Sebab kebenaran dan keadilan selalu akan menang. Bapa di sorga tidak tinggal diam, dan dia akan berkarya. Kalau kita bandingkan dengan surat Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, termasuk pergumulan berat, termasuk persoalan rumit, termasuk penderitaan, semua perkara dapat ditanggung oleh Rasul Paulus. Di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada dia. Perkataan ini diucapkan oleh Paulus di dalam penjara. Ketika dia menderita, ketika dia bergumul berat, ketika dia sedang menghadapi persoalan, tapi dia tidak menyerah. Dengan memiliki iman dan kekuatan dari Tuhan, dia menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan mengalami kemenangan, mengalami sukacita, bahkan segala yang dibutuhkannya dicukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Ketika saudara menghadapi pergumulan berat, persoalan rumit, dan penderitaan yang sangat-sangat berat, apakah saudara tergoda untuk melarikan diri dari kenyataan? Atau melarikan diri dari Tuhan? Atau ragu terhadap Tuhan, tidak mau percaya lagi, atau menjadi dingin dan hambar terhadap hal-hal rohani, bahkan tergoda untuk melarikan diri kepada obat bius, atau alkohol, atau kecanduan-kecanduan lainnya. Atau yang lebih parah lagi, saudara tergoda untuk bunuh diri. Jangan, saudaraku, jangan melarikan diri kepada apapun dan siapapun, kecuali saudara melarikan diri kepada Tuhan. Artinya semakin dekat dengan Tuhan. Maka saudara akan diberikan kekuatan iman. Seperti Rasul Paulus. Saudara akan kuat dan siap dan sigap menghadapi persoalan apapun. Menghadapi pergumulan apapun, bahkan penderitaan yang sangat berat sekalipun. Saudara akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi kenyataan itu dan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di dalam pergumulan Getsemani, dia siap menghadapi manusia-manusia yang munafik. Manusia-manusia yang jahat dan kejam. Yang memakukan dia ke atas kayu salib. Namun 3 hari kemudian, Tuhan Yesus bangkit kembali. Dia menang mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa Taurat, kuasa dunia, dan kuasa iblis. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sebab itu saudaraku, bangkitlah, bangunlah, mintalah kepada Tuhan kekuatan baru dan iman yang baru setiap hari. Ketika menghadapi persoalan yang rumit,
menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi penderitaan apapun, ingat, hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka saudara akan diberikan keberanian, kesigapan, dan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Melalui pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani, kami belajar ya Tuhan, bahwa memang di dunia kami harus menghadapi pergumulan, persoalan, dan penderitaan. Itu adalah sebuah kenyataan hidup. Tolong kami sadar dan kami berdoa dan berjaga-jaga agar kami tidak jatuh dalam cobaan dan agar kami tidak gagal. Tuhan, tolong kami juga belajar beristirahat, belajar menjaga kesehatan fisik, mental, rohani, dan belajar berserah penuh kepada kehendak Bapa di sorga. Ya Tuhan, semua yang Kau izinkan terjadi, pastilah untuk kebaikan kami, orang-orang yang sungguh diselamatkan oleh Tuhan, dan orang-orang yang mengikut Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami ketika persoalan berat datang, kami tidak melarikan diri kepada apapun dan siapapun, kecuali melarikan diri kepada Tuhan. Tolong kami tidak terikat kepada belenggu-belenggu, tolong kami tidak mengandalkan manusia, tapi kami mengandalkan Tuhan. Beri kami keberanian, beri kami iman, beri kami kekuatan ya Tuhan, untuk menghadapi persoalan apapun di muka bumi ini. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami pasti bisa menanggungnya, bahkan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Gembala kami yang baik, Raja segala raja yang hidup selama-lamanya. Amin.